Halo, perkenalkan nama saya Syafira Amalia. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya mau menjelaskan tentang hubungan antar manusia. Jadi, apa sih hubungan antar manusia itu? Hubungan antar manusia itu adalah interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, ataupun satu individu dengan kelompok maupun sebaliknya, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, di sini ada tiga hubungan manusia, ya, tiga jenis hubungan manusia yang seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada hubungan personal. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan personal itu? Nah, hubungan personal itu adalah hubungan yang terjadi dalam skala kecil. Misalnya, hubungan yang terjadi dengan keluarga. Jadi, hubungannya terbentuk karena adanya keturunan sedarah gitu, seperti anak dengan ibu, anak dengan ayah, kakak dengan adik, atau tante dengan keponakan, om dengan keponakannya gitu ya, atau saudara ataupun kerabat lah. Lalu nextnya itu ada hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan itu adalah suatu hubungan yang terjadi atau terbentuk berdasarkan adanya kesamaan atau kecocokan, entah itu kesamaan hobi atau kesamaan tujuan atau memiliki background yang sama. Biasanya orang itu akan saling nyambung ceritanya, kayak si anak yang broken home sama-sama ketemu anak yang broken home, biasanya mereka nyambung karena bisa relate satu sama lain. Dan yang terakhir ada hubungan romantis. Apa sih yang dimaksud hubungan romantis itu? Hubungan romantis itu adalah hubungan yang terjadi antara dua individu, ya. Hanya dua individu yang saling terkoneksi satu sama lain secara batin dan secara emosional, dan juga secara intimasi. Oke, ada rasa cinta, kasih sayang, emosional, dan komitmen yang terjadi di situ. Nah, intinya pada hubungan personal, komunikasi, saling pengertian, saling memahami, itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan juga agar hubungan terus berlanjut. Lalu yang kedua ada hubungan di masyarakat. Apa sih hubungan antar manusia yang terjadi di masyarakat itu? Nah, jadi hubungan ini tuh sebenarnya lebih luas daripada hubungan antar individu atau hubungan personal, karena ini terjadi di ruang lingkup yang lebih luas di luar dari orang yang sedarah gitu. Seperti misalnya saya dengan tetangga saya dengan komunitas saya di luar sana, itu adalah hubungan yang terjadi di masyarakat. Dan di hubungan masyarakat itu ada yang namanya norma sosial yang harus kita patuhi, ada etika dan ada etik di situ ya. Jadi misalnya ketika kita ketemu sama orang yang usianya lebih tua dari kita dan kita kenal, maka kita harus paling tidak menyapa lebih dulu, seperti permisi atau salim atau cium tangan. Begitulah untuk budaya yang ada di negara kita ya, berbeda mungkin dengan negara yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri seperti itulah etikanya. Lalu ada lagi yang namanya toleransi dan saling kerjasama. Misalnya nih teman kita ada yang beda agama, misalnya saya muslim lalu ada rekan saya yang agamanya non muslim gitu ya, dan kita sedang berada di satu tempat makan di kantin gitu, teman saya bawa bekal nih yang non muslim, bawa bekal B2 gitu ya. Kita harus toleransi, kita nggak boleh kayak ih apa sih, makan apa sih, jijik, nggak boleh, itu sama sekali dilarang ya. Kita harus toleransi apapun makanannya dia, apapun rasnya dia, apapun agamanya dia, kita harus saling mengerti dan saling mentoleransi. Nah, jadi hubungan yang terjadi di masyarakat ini menuntut kita untuk bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan berbagai macam perbedaan atau background yang berbeda. Jadi tiap orang itu punya paradigma yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang satu dua hal, dan kita harus bisa memahami walaupun kita misalnya tidak setuju, let's disagree to disagree gitu, dan hidup saling berdampingan. Lalu nextnya hubungan yang terjadi di lingkungan kerja atau organisasi. Nah, hubungan
yang terjadi di lingkungan kerja atau organisasi itu adalah hubungan yang lebih formal atau lebih profesional. Jadi hubungan ini tuh sangat penting untuk menunjang karir dan finansial kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang wira swasta atau pengusaha apapun bidang yang kita geluti. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis hubungan yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama itu ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Jadi hubungan ini tuh melibatkan kepemimpinan dan ketaatan pada satu aturan yang berlaku, dan juga ada nama pembagian tugas, dan tiap individu itu harus mengerti tugasnya masing-masing gitu loh. Lalu nextnya itu ada hubungan antar rekan kerja, seperti divisi sales yang satu dengan divisi sales yang lain, sama-sama sales tapi beda SPV gitu ya, seperti yang terjadi di tempat saya gitu. Nah, itu kan adalah hubungan yang sesama dengan rekan kerja. Jadi biasanya hubungan ini, interaksi ini dibangun melalui kerjasama dalam tim. Misalnya di tim saya itu bulan ini harus ada penjualan minimal 20 unit gitu ya. Nah, itu kita mikir tuh gimana caranya biar bisa menjual sekian unit. Kita brainstorming para tim salesnya kan. Dari situlah terbentuk hubungan yang profesional antara rekan kerja yang satu dengan yang lainnya. Lalu nextnya itu ada hubungan antar departemen atau antar divisi. Misalnya kalau saya ini di divisi sales atau penjualan, lalu ada juga divisi lainnya seperti divisi kasir atau divisi admin. Kita harus bisa menjaga hubungan baik antara divisi tersebut. Kenapa? Karena kita saling berkesinambungan. Misalnya saya mau kirim unit. Kalau saya mau kirim unit itu harus ada beberapa dokumen yang lengkap, seperti ada faktur, ada BSTK, dan segala macam lainnya. Itu hanya bisa diperoleh di admin. Jadi hubungan tim sales dengan admin itu harus baik. Jadi di lingkungan kerja ini tuh hal seperti komunikasi itu tuh harus jelas, harus terbuka, harus jelas, dan harus saling jujur. Karena kalau misalnya terjadi ketidakjujuran atau korup segala macam, maka itu akan menghancurkan karir orang tersebut gitu, yang berlaku tidak jujur atau berlaku hal yang kurang pantas di lingkungan kerja, seperti itu. Jadi kesimpulannya, hubungan antar manusia merupakan bagian penting dari kehidupan, baik dalam lingkup personal, masyarakat, maupun di tempat kerja. Setiap hubungan membutuhkan pemahaman, komunikasi, dan sikap saling menghormati agar bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak ataupun pihak lain yang juga berada atau terdampak dari sebuah hubungan tersebut. Demikian penjelasan saya terkait hubungan antar manusia. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.